Halo para penunggu Kamar Angker, balik lagi sama gue Ezra Tambayong di Kamar Angker tentunya. Nah, hari ini gue akan bawain cerita yang mungkin cukup klise ya bagi kalian semua, karena mungkin kalian sering dengar beberapa tahun terakhir, yaitu mengenai kegiatan KKN di sebuah desa. Iya, ya kalau kita ngomongin KKN, pasti yang kebayang itu hal-hal yang sederhana, suasana yang tenang, warga yang ramah, udara yang seger. Tapi cerita yang mau gue bawain ini beda. Ini tentang 6 orang mahasiswa yang awalnya cuma ingin menyelesaikan proker KKN mereka, tapi malah membawa sesuatu pulang ke tempat mereka. Dan semuanya itu diawali dari satu rumah penginapan. Dan gini ceritanya. Jadi mereka berenam ini, 6 mahasiswa ini namanya ada Raka, ada Dimas, ada Fajar, ada Sinta, Lala, dan juga Wulan. Jadi mereka ini ditempatkan di sebuah desa kecil di Jawa Tengah oleh tentu nanti dosen mereka ya gitu. Desanya juga cukup terpencil dan cukup susah sinyal untuk dapat di sana. Dan mungkin karena nggak banyak lampu, jadi banyak jalanan yang gelap, terutama kalau malam. Dan mereka pun tinggal di sebuah rumah penginapan milik warga. Rumahnya besar, tapi rasanya aneh. Bukan karena bentuknya, tapi karena suasananya. Kayak terlalu sunyi gitu teman-teman. Bahkan tuh di siang hari juga terasanya aneh gitu. Nah, pemilik rumah ini tuh sempat bilang sesuatu sebelum akhirnya menyerahkan kunci dan juga meninggalkan mereka untuk tinggal di sana gitu ya. Jadi pemilik rumah ini tuh bicaranya tuh santai gitu. Tapi nggak tahu kenapa kalimatnya tuh nempel banget gitu. Jadi pemilik rumah ini tuh bilang bahwa mereka ini nggak boleh keluar kamar setelah jam 9 malam. Dan apapun yang terjadi, jangan buka pintu belakang. Nah, itu kan cukup membuat heran kan? Kenapa gitu? Walaupun ya udah cuma itu peraturannya. Dan dia cuma ngomong gitu aja. Nggak ada penjelasan kenapa, lalu ya alasannya apa itu nggak ada. Dan ya udah mereka berenam sih, mereka nggak terlalu mikirin itu. Sampai malam ketiga di hari KKN mereka. Nah, di malam ketiga itu, tiba-tiba listrik di penginapan mereka itu mati. Jadinya jadi gelap total gitu. Tapi, entah kenapa bukan kayak gelap biasanya gitu loh. Tapi ini gelap yang mungkin aneh kedengarannya, tapi kayak yang hidup gitu. Kayak ada something, kayak ada sesuatu yang ada di dalam kegelapan tersebut gitu. Awalnya sih mereka masih ya santailah sama mati lampu seperti itu. Mereka masih nyalain senter HP, ketawa-ketawa dikit lah gitu. Sampai ada suatu suara yang membuat mereka tiba-tiba terdiam dan sudah nggak ketawa-ketawa lagi. Ada suatu ketukan yang pelan dari pintu belakang. Ya, kayak tok, tok, tok. Terus berhenti, tapi nggak lama kemudian muncul lagi. Dan lebih jelas. Tok, tok, tok. Nah, di titik itu, suasana mereka langsung berubah. Mereka yang tadinya bercanda, mereka yang tadinya mungkin sempat ketawa-ketawa, langsung nggak ada yang ngomong sama sekali. Nggak ada yang berani gerak, karena semua orang di rumah tahu kalau mereka nggak lagi nunggu siapa-siapa gitu. Mereka yang berenam di dalam dan nggak ada janji untuk ketemu atau didatangi oleh siapa-siapa ke penginapan tersebut. Tapi tiba-tiba ketukan itu berpindah dari pintu di belakang, pindahnya kemana? Ke jendela, terus ke dinding. Nah itu muter tuh. Jadi dari dinding, dari jendela, dari pintu belakang itu muter suaranya, tapi dengan pelan. Kayak sesuatu lagi nyari celah. Dan jujur aja, bagian paling gak enaknya itu bukan dari suaranya, tapi rasanya itu loh. Bagi mereka itu kayak ngerasain, mereka tahu ada something yang sepertinya itu ada di tengah-tengah, ada di dekat mereka berenam seperti itu. Lalu, gak lama kemudian,
suara ketukan itu berubah, udah bukan ketukan lagi, tapi jadi suara orang. Pelan banget, tapi suaranya serak. Dan mulai nyebut nama, satu persatu. Dan nama-nama tersebut, itu disebut dengan suara yang mereka kenal. Persis kayak niru suara-suara mereka gitu. Dan di titik itu mereka berenam ya, Raka dan teman-temannya, semua langsung sadar bahwa kalau ada yang jawab, mungkin itu selesai. Jadi mereka mencoba memberanikan diri untuk ya menjawab walaupun takut-takut, tapi belum mereka lakukan gitu. Nah, di malam itu mereka mencoba untuk bertahan sekuat tenaga gimana di tengah-tengah teror itu ya gitu. Nggak ada yang buka pintu, nggak ada juga yang tidur, dan akhirnya sampai suara itu hilang sendiri gitu. Tapi masalahnya ini semua baru awal dari segalanya gitu. Besoknya, keesokan harinya ya, suasana rumah itu berubah gitu. Jadi lebih dingin, kayak lebih berat gitu. Pasti kalian tahu kan tiba-tiba kayak rumah gitu kayak mungkin sebuah tempat hawanya nggak enak gitu, kayak ya lebih berat lah gitu, nggak nyaman gitu. Dan satu orang mulai kelihatan beda, yaitu Wulan. Awalnya dari hal-hal kecil gitu ya, dia mulai sering bengong gitu, ngeliatin arah belakang rumah lama banget. Nggak tahu kenapa dia ngeliatin arah belakang rumah tuh lama banget gitu. Kadang-kadang senyum sendiri, kadang kayak lagi dengar sesuatu, padahal ya lagi nggak ada apa-apa. Dan teman-temannya pun ini mulai ngerasa aneh. Tapi belum ada yang berani ngomong sama lain gitu ya, maupun juga ke Wulan itu sendiri. Sampai malam berikutnya. Jam 9 malam. Dan tiba-tiba listrik mati lagi. Dan kali ini nggak pakai lama, langsung muncul suara ketukan. Yang kali ini beda dari malam sebelumnya. Lebih keras, lebih deket. Ya, tok, tok, tok. Kayak, ya suara ini udah yakin ingin mengetuk pintu gitu. Dan di saat itu, mereka sadar sesuatu. Kalau Wulan itu nggak ada di tengah-tengah mereka. Wulan tuh nggak ada sama mereka di ruangan tersebut. Mereka pun langsung panik gitu. Mereka langsung nyari ke seluruh rumah, nggak ada. Wulan nggak ada. Sampai akhirnya mereka lihat ke arah belakang pintu belakang ya, yang dilarang oleh pemilik rumah ya. Dan di pintu itu, pintunya kebuka sedikit. Padahal mereka sudah tahu mereka tidak akan membuka pintu karena kan dilarang. Jadi mereka sudah tahu mereka tidak akan membuka pintu tersebut gitu. Nah, itu dia. Itu menjadi salah satu momen yang paling gak enak buat mereka. Karena ya di situ mereka harus milih kan. Mereka harus tutup pintu atau lihat keluar. Dan mereka akhirnya memilih untuk melihat keluar gitu. Dan di luar itu gelap, kelihatan gelap banget. Tapi bukan kayak gelap yang gak ada apa-apa atau kosong. Kayak ada sesuatu di sana. Dan dari jauh terdengar suara langkah yang pelan, yang berat, basah. Plak, plak, plak. Semakin ngedeket. Pelan banget. Seolah ya sengaja mereka jalannya pelan-pelan. Sampai akhirnya ada seseorang yang muncul di depan pintu. Dan dia adalah Wulan yang tadi nggak ada sama mereka. Tapi orang ini kayak bukan Wulan yang mereka kenal. Karena badannya tuh kaku, kepalanya tuh nggak tahu kenapa miring. Dan senyumnya, dia senyum yang lebar banget. Kayak dipaksa untuk senyum. Nggak ada yang berani nyamperin Wulan. Karena semua orang ya di situ tahu kalau mereka biarin Wulan masuk, berarti ada yang ikut masuk juga gitu. Dan bener aja, sejak malam itu
gangguannya pindah, bukan dari luar lagi, tapi dari dalam rumah. Suara langkah di plafon, kayak ada yang lagi ngerangkak, kadang berhenti, kadang ada tepat di atas kepala, kadang kedengaran turun, walaupun pelan, dari atap ke dinding, ya seolah lagi nyari jalan masuk ke kamar. Belum lagi suara-suara bisikan yang kadang-kadang terasanya tuh kedengarannya deket banget, padahal nggak ada siapa-siapa. Kadang manggil nama, kadang cuma ketawa-ketawa kecil. Dan yang paling parah, ketukan itu masih ada. Tapi sekarang bukan dari pintu, bukan dari luar jendela, bukan dari tembok atau dinding, tapi dari dalam lemari, dari bawah tempat tidur. Wah, itu sih gila sih tuh. Sampai akhirnya mereka ini nanya ke warga karena penasaran dan mungkin udah nggak kuat. Dan di situ semuanya mulai masuk akal. Jadi beberapa warga sekitar itu menjelaskan ke mereka kalau dulu di tanah tempat rumah itu berdiri ada seorang wanita yang meninggal gitu. Dan nggak wajar, nggak diketahui apa alasan dan bagaimana dia meninggalnya, tapi hanya diketahui tidak wajar. Dan sejak itu, rumah itu nggak pernah benar-benar kosong. Ya, yang mereka dengar tiap malam bukan minta masuk, tapi ya minta ditemenin gitu. Dan akhirnya pun KKN itu akhirnya diberhentikan, mereka pun pergi ninggalin rumah itu, balik lagi ke tempat mereka, ke kota mereka, dan berusaha lupain semuanya supaya nggak lagi kebawa-bawa lagi. Tapi masalahnya nggak semua hal itu bisa ditinggal, karena setelah pulang pun salah satu dari mereka mulai dengar ketukan lagi, bukan dari luar tapi dari dalam kamar. Dan kadang-kadang kalau dia bangun di tengah malam ya, dia lihat sesuatu berdiri depan pintu, diam aja, nunggu dengan kepala miring dan senyum yang sama seperti yang dilakukan oleh Wulan yang mereka lihat saat Wulan hilang itu. Seolah itu dia, sosok ini masih menunggu untuk pintunya dibuka. Jadi sekarang kalau mungkin kalian semua ya lagi sendirian di kamar dan tiba-tiba ada ketukan pelan dan dari dalam lemari, apa kalian semua yakin itu cuma suara biasa? Nah, mungkin itu aja yang bisa aku ceritain kali ini untuk cerita KKN yang terjadi di sebuah rumah, di sebuah penginapan yang kosong. Nah, semoga ini bisa menjadi something yang kalian pikirin, apa kalian sendirian atau enggak. Oke? So, gue Ezra Tambayong, sampai ketemu di cerita horror files berikutnya.